kau memikirkan Tuhan? Dapatkah kau mendengar suaranya? Orang bijak akan selalu mencarinya, karena Tuhanlah sumber kekuatannya. Akankah kau mencarinya hari ini? Sebab Yesus mengasihimu. Inginkan Yesus dalam hidupmu dan hadirlah di hadapannya setiap Sabtu di Ibadah Raya PDO Kasih, jam 6 sore di Ethic Avenue lantai 11. See you! Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Biar hati kami memandang-Mu Tuhan. Biar hati kami Kau dapati, hati yang menyembah, hati yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memiliki hati yang mengasihi-Mu tentunya Tuhan. Sebab ini yang kami sukai Tuhan. Ini yang kami sukai, duduk diam, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan, hidup dekat dengan-Mu, hidup melekat di hati-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati setiap kami Tuhan. Tak ada yang lain Tuhan. Biar hidup kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu. Di saat kami mencari sungguh-sungguh hadirat-Mu Tuhan. Kami dapatkan Engkau Tuhan. Pimpin Tuhan. Ibadah intimacy with Jesus ini Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Biar Engkau yang beracara penuh atas hidup kami. Sebab kami ini hanya alat-Mu Tuhan. Sikadalaya bayananaya bayananaya. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau urapi setiap kami yang melayani-Mu Tuhan. Kau urapi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin rasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu, lawatan-Mu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan membawa setiap ucapan syukur dari hati kami Tuhan. Dari hati kami Tuhan. Gloria, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya yang sudah siap menyembah Dia, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Sembahlah Dia saat ini. Sembahlah Dia, senangkan hatinya. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu Tuhan terangi langkahku. Takkan ku takut.
tahu Tuhan, kami berjalan tak pernah sendiri Tuhan. Tapi ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Pujikan dari hatimu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, saat kami berjalan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Angkat hatimu, katakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau, glory, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil namanya Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, amin, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan.
satu-satunya pribadi yang kami percaya Tuhan. Setiap waktu, setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Glory, haleluya. Ini yang menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan terus mengandalkan-Mu Tuhan. Selama-lamanya hidup kami Tuhan akan terus menyembah-Mu Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Imanku melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, amin. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
nama yang layak disanjung tinggi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Glory. Haleluya. Glory, glory. Engkau memandangku, ku pandang Engkau di dalammu Tuhan, ku temukan kasih-Mu mengalir, mengalir. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau. Haleluya. Haus jiwa ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, percaya penuh, sebab di dalam Engkau ada pengharapan. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu ku andalkan, melebihi apapun di dunia ini. Engkau yang ku percaya di setiap waktu, di setiap waktu. Haleluya. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Biar ku terus menyembah-Mu, biar ku terus menyembah-Mu, terus menyenangkan-Mu, terus layani-Mu. Inilah hidupku. Haleluya. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. I love you Jesus, I love you Jesus. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, 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 haleluya. Engkau di dalamku dan ku di dalammu, ku angkat panji-Mu, rasakan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Mengalir kuasa-Mu di tempat maha tinggi, mengalirlah kuasa-Mu di tempat yang kudus. Biar hatiku terus murni di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkanku, baharui hidupku. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Kami percaya Tuhan, malam hari ini saat yang terindah Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kasih-Mu mengalir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami umat-umat-Mu, kami sahabat-sahabat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan.
Bawa hidup kami terus Tuhan mendekat kepadamu Tuhan, melekat kepadamu Tuhan. Tak ingin Tuhan kami berjauh dari hadirat-Mu Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala layala, sembahlah Dia. Hanya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Segala layala. Segala Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Segala mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini Tuhan, mengalir di setiap hati kami Tuhan. Glory, haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Angkat kedua tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu Bapa. Kau Bapa yang kekal. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
bagi Yesus. Muliakan Dia, sanjung Dia. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di hati setiap kami Tuhan. Dia sedang mencari hati. Hati yang rindu, hati yang terbuka pada malam hari ini. Jamah hatinya, jamah hatinya. Dapatkan Dia di dalam hati saya dan saudara. Glory. Kau hadir Tuhan. Kau hadir menjamah hati setiap kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami. Kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan mengalir di dalam hati setiap kami, sampai Yesus memuaskan hati saya dan saudara. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Jamah hatinya, jamah hatinya malam hari ini, sampai kau mendapatkan hatinya. Kami perlu pengurapan-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kuasa dari tempat maha. Puaskan hati setiap kami Tuhan. Puaskan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Puaskan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dia tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Dia akan menghampiri hati saya dan saudara. Glory Kau dahsyat Tuhan. Kau hebat Tuhan. Kau baik Tuhan. Akan kami serukan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu katakan, mengalir kuasa dari tempat maha. Kau sedang mengurapi setiap kami Tuhan, membangkitkan iman setiap kami, membangkitkan semangat kami. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kau dapati di dalam hati setiap kami malam hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami. Kami perlu lawatan-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat. Rasakan saudara, Dia manis dan lembut. Saya dan saudara pasti bisa merasakan kehadirannya. Dia lembut menyapa hati saya dan saudara. Dekat dengan Engkau kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Rasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Rasakan damai yang dari Tuhan. Karena Dia Raja Damai. Biar roh-Mu bergelora pada malam hari ini. Jangan berhenti menyembah Dia, karena Dia sangat suka dipuji dan menyembah. Ini kami umat-Mu Tuhan. Melawat setiap hati, menjawab setiap doa, memberikan jalan keluar. Hanya Engkau Yesus jawaban hidupku Tuhan.
Terima kasih Tuhan. dari tempat mahal. Saat kami tenang, kami bisa dengar suara-Mu. Saat kami duduk tenang Tuhan, kami bisa rasakan kuasa-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat paling tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan. Kau Allah yang maha hadir. Terlebih ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus mencari Engkau. Kau hadir Tuhan. Kau hadir menyapa umat-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, luka tenang bersamaku Bapa. Luka tenang bersamaku Bapa. Luka tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, buat lawatan-Mu, buat kehadiran-Mu di dalam hati setiap kami. Kehadiran-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Di dalam hidup setiap kami, kehadiran-Mu membuat hati kami tenang. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkaulah kekuatan di dalam hidup setiap kami. Engkaulah andalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat lawatan-Mu yang begitu indah di dalam hati setiap kami. Biar Kau dapat ada hati yang berkobar-kobar pada malam hari ini Tuhan. Kami antusias Tuhan. Kami bersemangat Tuhan untuk mencari Engkau malam hari ini. Kami tidak mau pasif Tuhan. Tapi kami akan berusaha dengan sekuat tenaga kami untuk mencari Engkau. Karena kami tahu Tuhan Kau layak ditinggikan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terus Roh Kudus, urapi setiap kami, lawat setiap kami. Sekalipun Tuhan pujian setelah penyembahan ini sudah berakhir, sudah selesai. Tapi kami percaya Tuhan terus penuhi hati setiap kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bahkan kalau sebentar lagi Tuhan, Kau akan berkata-kata buat setiap kami. Kau akan menyampaikan setiap isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan kepada Engkau. Bimbing setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bukan kuat gagah hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tahu. Tapi sepenuhnya oleh karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Yang memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami percaya di saat kami sungguh-sungguh ada mujizat terjadi. Ada kelepasan terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Karena ada kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami tidak ragu Tuhan. Kami tidak ragu. Karena bukan kami. Tapi karena Engkau. Ibadah ini boleh ada karena Engkau. Bukan karena kami Tuhan. Tetapi karena Engkau yang mengumpulkan setiap kami di tempat ini. Dan di saat kami berkumpul mencari Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami rindu baik-baik mendengarkan suara-Mu dan perkataan-Mu di dalam hati setiap kami. Materaikan firman-Mu Tuhan. Jadi kekuatan membangkitkan iman kami Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan penuh sukacita. Dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan percaya. Yang bersukacita dan percaya sama-sama katakan amin.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita hari ini. Saya percaya biarlah roh saya dan saudara berkobar-kobar melayani Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan pada malam hari ini. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, ini adalah kali yang pertama untuk saya berdiri di tempat ini saudara. Pada waktu saya diberikan tugas, sebenarnya ada 2 jawaban yang bisa saya jawab. Karena ini baru pertama kali saya berdiri di mimbar ini, di tempat ini saudara. Tetapi Tuhan, puji Tuhan, Tuhan itu baik luar biasa saudara. Pada waktu saudara perintah itu dinyatakan, pada waktu ada sebuah pertanyaan dipertanyakan di dalam hidup saya, Tuhan beri saya 1 ayat jawaban saudara. Yang membuat saya itu mantap saudara. Yang membuat saya itu berani saudara. Tuhan waktu itu ingatkan saya di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Begini saudara, kira-kira perkataan firman Tuhan pada waktu itu perkataannya seperti ini. Bagaimana sekarang? Tuhan katakan, bagaimana sekarang? Adakah kamu mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Akankah kamu mencari perkenanan manusia? Kalau engkau masih mencari kesukaan dan perkenanan manusia, engkau bukan hamba Kristus. Tuhan menjawab itu saudara, di dalam hati saya. Pada waktu kita terima tugas, pada waktu kita terima perintah, pada waktu kita terima perkataan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, tentunya saya dan saudara adalah hamba-hamba Allah yang terbiasa mendengar suara Tuhan. Yang terbiasa mendengar perkataan Tuhan di dalam hati saya dan saudara. Tuhan katakan pada waktu suara Tuhan itu datang dalam hidup saya dan saudara. Tuhan katakan jangan cari kesukaan manusia. Jangan cari perkenanan manusia. Dengan kata lain saudara, jangan lihat manusia. Manusia itu siapa saudara? Teman, sahabat, suami, istri, anak, semuanya saudara. Termasuk diri saya dan saudara sendiri itu adalah manusia saudara. Berapa banyak saudara? Ada perintah yang daripada Tuhan. Kita bawa ego kita. Kita bawa kelemahan kita. Berkata, Tuhan aku gak bisa. Tuhan aku takut. Pada waktu perkataan Tuhan itu datang dalam hidup saya dan saudara. Jangan tonjolkan kelemahan saya dan saudara. Karena memang sesungguhnya saudara. Kalau lihat manusianya. Kalau lihat diri saya dan saudara. Pasti berkata gak mampu. Pasti berkata gak bisa. Pasti berkata gak kuat Tuhan. Bukankah seperti itu saudara? Tapi pada waktu saya dan saudara pandang Tuhan. Saya dan saudara yang gak bisa jadi bisa. Yang gak mampu jadi mampu. Yang mustahil jadi mungkin saudara. Begitupun dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Tuhan berbicara di dalam hidup saya dan saudara. Siapapun saya dan saudara. Siapapun saya dan saudara. Jangan berkata tidak bisa. Jangan berkata takut Tuhan. Gak bisa Tuhan. Adam dan Hawa takut ketemu Tuhan. Tapi ada alasannya saudara. Karena dia berlaku dosa. Karena dia melakukan dosa saudara. Tetapi kalau saya dan saudara melakukan kebenaran. Kalau saya dan saudara melakukan firman Tuhan. Kalau saya dan saudara melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya dan saudara melakukan perintah Tuhan. Kalau saya dan saudara melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan katakan engkau harus berani. Tuhan tidak bisa pakai orang yang penakut saudara. Setuju saudara? Tuhan tidak bisa pakai orang yang penakut. Tuhan pakai orang yang berani. Yang menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan saudara. Yang menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Jangan lihat keterbatasan saya dan saudara. Karena memang manusia itu tidak bisa apa-apa saudara. Pujian mengatakan bukan karena fasih lidahku. Bukan karena kemampuanku. Bukan karena kebaikanku. Bukan karena kehebatanku. Aku dipakai olehnya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Malam hari ini saudara, bukan hanya saya yang belajar. Tapi saudara juga belajar. Karena perintah Tuhan itu, suara Tuhan itu akan datang dalam hidup saya dan saudara.
Dia ingin apa dalam hidup saya dan saudara? Ada lagu sekolah minggu saudara. Kalau dia panggil saya dan saudara, katakan ya Tuhan. Bukan enggak, bukan takut, bukan enggak mau saudara. Karena pada akhir zaman ini, Tuhan mau pakai saudara. Siapapun saya dan saudara, tua, muda, semuanya dipakai oleh Tuhan. Di sini juga banyak anak muda. Juga banyak anak muda yang mungkin mempunyai jawaban yang sama seperti saya. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semuanya. Kalau Tuhan panggil saya dan saudara. Kalau Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara. Jangan katakan tidak. Jangan katakan tidak bisa. Jangan katakan tidak mau. Tapi katakan ya Tuhan. Selebihnya saudara. Yang tidak mampu. Yang tidak bisa. Itu gilirannya Tuhan yang bekerja. Supaya apa saudara? Saya dan saudara tidak meninggikan diri. Tuhan bilang saudara, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, akan ditinggikannya. Supaya apa saudara? Nyata kuasa Tuhan. Pada waktu saya dan saudara dipakai oleh Tuhan. Menyadari sungguh saudara, Tuhan itu karena Tuhan. Karena kekuatan yang daripada Tuhan saudara. Amin saudara. Mari saudara, tua, muda. Semuanya persiapkan dirimu. Karena saya percaya saudara, di tahun 2025 ini saudara. Tuhan mau kita semuanya bukan jadi anak-anak terus saudara. Tuhan katakan dari segi waktu, harusnya engkau sudah jadi pengajar. Saya dan saudara ikut di tempat ini bukan setahun 2 tahun. Tetapi ada yang berpuluh-puluh tahun saudara. Sebentar lagi bulan Maret, kita merayakan ulang tahun yang ke-26 atau ke-27 saudara. Sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Sudah puluhan tahun diajar oleh Tuhan. Sudah puluhan tahun mendengar firman Tuhan. Sudah puluhan tahun diurapi oleh Tuhan. Sudah didoakan, dibimbing saudara. Harusnya bukan kerdil saudara. Bukan kerdil. Tapi bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Berbuah di dalam Tuhan saudara. Tahun 2025 ini Tuhan pengen saudara, saya dan saudara bukan anak-anak lagi. Tapi dibawa terbang tinggi bagai Raja Wali. Dibawa dewasa seketika oleh Tuhan. Dibawa kuat seketika sama Tuhan. Dibawa beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan saudara. Masuk 2025, banyak sekali hal yang terjadi di luar dugaan kita saudara. Banyak saudara, kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Badai kehidupan itu datang saudara. Supaya apa saudara? Saya dan saudara bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Tema kita pada malam hari ini. Pada waktu saya cari firman Tuhan, Tuhan apa yang hendak engkau katakan? Tuhan hendak kasih saudara tema yang lain. Hanya satu yang berbicara di dalam hati saya. Tuhan katakan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Saya percaya saudara. Dari temanya saja saudara, saya percaya memberkati hidup saya dan saudara. Kalau saya dan saudara sedang mengalami pergumulan. Kalau saya dan saudara sedang mengalami masalah. Kalau saya dan saudara sedang mengalami tekanan. Kalau saya dan saudara sedang mengalami penganiayaan. Kalau saya dan saudara sedang mengalami kelelahan, lelah Tuhan. Capek Tuhan. Bahkan kalau saya dan saudara sedang mengalami sakit. Atau saya dan saudara mengalami doa yang tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Hari ini Tuhan katakan badai pasti berlalu. Badai itu pasti berlalu saudara. Mari kita baca. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai yang ke-27 saudara. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Kita mau belajar saudara tentang badai saudara. Badai kehidupan. Kita baca dalam firman Tuhan karena kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Semua anak Tuhan hidupnya harus sesuai dengan firman. Apa yang dikatakan firman? Ada masalah, firman jawabannya. Ada pergumulan, firman jawabannya saudara. Pergumulan hidup apapun saudara, Yesus jawabannya saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Ayat 24 saudara.
Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Badai kehidupan. Yang pertama saudara dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut itu. Yang namanya badai, yang namanya masalah, yang namanya persoalan itu dikatakan saudara sekonyong-konyong saudara. Dalam bahasa Indonesianya apa saudara? Tiba-tiba. Sewaktu-waktu. Siap, ndak siap. Dia akan datang saudara dalam hidup saya dan saudara. Setuju saudara? Bukan berarti saya dan saudara berkata, aku belum siap, tunggu. Dia bisa menunggu saya dan saudara. Tidak bisa saudara. Siap, ndak siap. Dia akan datang dalam hidup saya dan saudara. Badai itu akan datang dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, hidup saya dan saudara harus siap. Harus siap saudara. Makanya Tuhan katakan bersungguh-sungguhlah cari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan waktunya saudara. Hari ini nggak apa-apa, besok belum tentu nggak apa-apa saudara. Jangankan besok, nanti malam. Kita nggak tahu saudara. Betul saudara? Nggak tahu. Usia kita nggak ada yang tahu. Umur kita nggak ada yang tahu. Bukan berarti yang sakit dipanggil Tuhan dulu, yang sehat enggak. Bukan saudara. Bukan yang lebih dewasa dulu dipanggil Tuhan, yang muda enggak. Bukan. Karena ada yang lebih muda atau anak-anak yang dipanggil Tuhan duluan. Kita nggak tahu waktunya. Tapi badai itu akan datang. Pergumulan, masalah, itu akan datang dalam hidup kita saudara. Tetapi barang siapa yang siap, sudah mempersiapkan dirinya di dalam hidupnya, dia akan tampil jadi pemenang. Tetapi yang tidak siap saudara, ini perkaranya. Tapi siapapun yang tidak siap saudara, Tuhan katakan, seperti apa? Tuhan umpamakan, seperti rumah yang berdiri di atas pasir. Lalu datang badai itu. Lalu datang saudara banjir itu. Datang saudara. Apa saudara? Hebatlah kerusakannya. Kalau saya dan saudara berjaga. Kalau saya dan saudara hidup ini tidak pernah persiapan saudara. Hancur hidup saya dan saudara. Waktu ada masalah, tidak siap saudara. Tidak tahu harus bagaimana. Tidak beriman sama Tuhan. Tidak berharap sama Tuhan. Kita baca saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-7. 2 macam dasar. Kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-24. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. 2 macam dasar. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, Tuhan katakan, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini bedanya saudara, antara orang yang hidupnya sebelum badai itu datang. Sebelum masalah itu datang saudara. Yang satunya persiapan, yang satunya tidak siap-siap saudara. Hidupnya yang sungguh-sungguh sama tidak sungguh-sungguh. Tuhan katakan, kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dengar lakukan firman Tuhan, sama yang enggak. Kamu akan melihat perbedaannya. Pada waktu apa saudara? Pada waktu dibangun. Pada waktu dibangun kelihatan saudara? Tidak. Pada waktu dibangun rumah itu tidak kelihatan. Mana yang dibangun di atas pasir ataupun di atas batu saudara. Gak kelihatan saudara. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak kelihatan saudara. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, orang benar jangan iri hati kepada orang yang fasik.
seringkali berkata, kok hidupnya orang itu lebih enak ya kayaknya ya. Kok orang itu lebih diberkati Tuhan ya. Pada waktu tidak ada badai kehidupan. Pada waktu saudara masih hidupnya tenang-tenang. Pada waktu rumah itu dibangun. Tidak kelihatan saudara. Pada waktu apa kelihatannya? Pada waktu badai itu datang. Pada waktu masalah itu datang. Kelihatan saudara, mana yang berdiri di atas batu dan mana yang berdiri di atas pasir. Yang berdiri di atas batu, dia tetap kokoh, kuat, beriman sama Tuhan. Tapi yang berdiri di atas pasir saudara, hancur hidupnya saudara. Tidak punya pengharapan, gak punya harapan saudara. Betul saudara? Mungkin hidup saya dan saudara, ada anak muda di sini. Banyak anak muda di sini. Dulu ini pertanyaan saya juga pada waktu saya muda. Kenapa sih hidup sama Tuhan itu ikut Tuhan itu kok susah? Tidak boleh A, tidak boleh B. Harus ini, harus itu. Protek. Hidup ikut Tuhan, ikut dengan Tuhan saudara. Tidak bebas katakan. Ikut Tuhan. Tuhan katakan jalannya sempit. Kalau ikut dunia jalannya lebar. Dunia berkata tidak apa-apa. Dosa sedikit tidak apa-apa. Bohong sedikit tidak apa-apa. Tapi Tuhan katakan, jika iya katakan iya. Jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Dunia katakan tidak apa-apa. Dosa-dosa sedikit tidak apa-apa. Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus. Sebab Allahmu itu kudus. Dunia dan Tuhan itu berbeda saudara. Kapan saya dan saudara bangun hidup saya dan saudara di atas batu? Di atas firman. Saat kehidupan seperti ini saudara. Saya dan saudara setia beribadah. Setia baca firman. Setia berdoa. Setia cari Tuhan. Tidak kelihatan saudara. Yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang setia ke gereja. Sama yang tidak saudara. Belum kelihatan saudara. Tetapi saudara. Pada waktu masalah itu datang. Menghantam hidup saya dan saudara. Akan kelihatan perbedaannya. Mana orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Oleh karena itu saudara, tidak ada kata yang lain. Persiapkanlah dirimu. Kalau anak muda, kau sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau engkau sedang ditegur oleh Tuhan. Kalau sedang dididik sama Tuhan. Ikutilah. Kau sedang dibawa pada kebenaran. Kau sedang dipersiapkan hidupmu. Untuk dipakai Tuhan saudara. Dulu saya tidak tahu. Sekarang saya tahu. Saya katakan Tuhan aku berterima kasih kepadamu. Engkau membentuk aku. Kau sedang mempersiapkan aku. Untuk dipakai Tuhan. Orang tua yang anaknya suka melayani Tuhan. Orang tua yang suka lihat anaknya saudara. Melayani Tuhan. Sering beribadah kepada Tuhan. Jangan larang saudara. Sebuah kesukaan saudara. Lihat anak-anak itu cinta sama Tuhan. Orang tua enggak bisa 24 jam lihat anaknya. Mungkin dia sekolah, mungkin dia kerja. Enggak bisa 24 jam saudara. Awasi terus, enggak bisa. Tapi mata Tuhan bisa. Kalau anak itu cinta sama Tuhan, dia akan tahu saudara. Bagaimana dia akan membawa hidupnya. Untuk takut akan Tuhan. Saya dan saudara akan bahagia. Di firman dikatakan, didiklah anak itu selagi masih muda saudara. Hingga pada masa tuamu dia akan menjadi kesukaan bagimu. Bahagia hidupnya orang tua yang anaknya cinta dan takut sama Tuhan. Oleh karena itu saudara jangan halangi. Orang tua yang anaknya suka cari Tuhan. Suka melayani Tuhan. Justru kalau saya, anak saya dan saudara jauh dari Tuhan saudara. Bawa cepat ingatkan saudara. Karena bahaya. Istrimu, suamimu, orang tuamu, anakmu. Kalau ada yang cinta sama Tuhan, jangan halangi saudara. Karena istri bisa menghalangi suami, suami bisa menghalangi istri. Orang tua bisa menghalangi anak, anak bisa menghalangi suami, bisa saudara. Tetapi firman mengatakan pada malam hari ini, sebuah kesukaan saudara. Kalau saya dan saudara punya suami yang cinta Tuhan. Tuhan katakan diberkatilah laki-laki yang mengandalkan Tuhan. Kalau saya dan saudara punya istri yang cinta Tuhan. Bersyukur saudara. Suka melayani Tuhan, bersyukur saudara.
Katakan istri yang cakap saudara. Suaminya bahagia saudara, mahkota bagi suaminya. Oleh karena itu saudara, Tuhan katakan ayo kita ajak semuanya cinta sama Tuhan saudara. Kalau sudah cinta sama Tuhan beres saudara, beres. Karena orang itu tahu bagaimana dia harus hidup. Orang itu tahu bagaimana harus bersikap. Orang itu tahu bagaimana dia harus menjalani hidupnya dengan benar, takut akan Tuhan. Tidak perlu dikasih tahu saudara. Tidak perlu dikasih tahu. Dia akan tahu. Karena ada Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidupnya. Yang ngingetin. Sebelum orang tuanya ngingetin, Roh Kudus sudah ngingetin dalam hatinya saudara. Kalau ada yang salah, alarmnya sudah bunyi saudara dalam hatinya. Oleh karena itu, ayo saudara. Kalau saudara hari-hari ini dibawa sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu saya dan saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Hidupmu sedang dibangun di atas batu. Sedang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Tuhan sedang mengokohkan hidup saya dan saudara. Kalau ada tanaman, akarnya itu menjalar ke bawah saudara. Ada angin saudara, gak tumbang saudara. Kalau akarmu tidak masuk ke dalam, tidak akan kokoh, kau akan tumbang. Kena badai hidup ini kau akan tumbang. Berapa banyak saudara, orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, ada masalah dalam hidupnya, kecewa sama Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Tidak terima sama Tuhan, menghakimi Tuhan. Menghakimi banyak saudara. Menghakimi diri sendiri. Menghakimi orang lain. Ada juga menghakimi Tuhan. Itu yang sering dilakukan oleh manusia. Tetapi biarlah tidak ada itu dalam hidup kita. Kita mau terus berakar di dalam Tuhan. Yang pertama Tuhan katakan badai itu sekonyong-konyong saudara. Datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu harus persiapan. Hari-hari ini terus bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Supaya saya dan saudara terus kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya saudara. Baca kembali dari ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur saudara. 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam perikop ini saudara, saya diingatkan Tuhan. Ada perikop yang lain saudara. Ada perikop yang lain. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-14. Ayat 22 sampai ayat 25 saudara. Saya tunggu saudara. Judul perikopnya tadi angin ribut diredakan. Yang sekarang Yesus berjalan di atas air. Sama-sama ada badai hidup saudara. Ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dua cerita saudara. Yang satunya tadi angin ribut diredakan. Yang sekarang Yesus berjalan di atas air. Saya dan saudara menyimak cerita ini saudara. Menyimak saudara. Bedanya apa? Bedanya kalau saya dan saudara perhatikan. Yang pertama, Yesus ada di dalam perahu.
Tapi Yesus tertidur. Yang satunya saudara, Yesus di mana saudara? Tidak bersama-sama muridnya. Tidak bersama-sama muridnya. Bedanya itu saudara. Satunya Yesus di dalam perahu, satunya Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya di dalam perahu. Kalau saya dan saudara perhatikan, saya dulu mengira saudara, karena gak ada Tuhan di dalam perahu itu, makanya ada badai. Tetapi saudara di ayat ini, di cerita ini, memberi gambaran buat kita semuanya. Satunya ada Yesus ya kena badai, satunya tidak ada Yesus ya ada badai. Perbedaannya yang satunya bersama dengan Yesus, yang satunya tidak ada Yesus. Tetapi persamaannya saudara, persamaannya apa saudara? Ada badai. Ada badai. Yang kedua saudara, badai itu apa saudara? Badai itu bisa datang pada siapa saja. Entah engkau orang benar atau orang fasik. Engkau rajin beribadah atau engkau gak rajin beribadah. Engkau rajin baca firman atau gak rajin baca firman. Engkau rohani atau gak rohani. Engkau hamba Tuhan atau bukan. Engkau anak Tuhan atau bukan. Masalah itu akan terus ada dalam hidup saya dan saudara. Setuju saudara? Dari firman ini saya belajar saudara. Siapa saja saudara. Badai kehidupan itu akan datang dalam hidup saya dan saudara. Mungkin ada yang bertanya, Tuhan aku sudah setia loh ikut Tuhan. Tapi kok aku sakit? Tuhan aku ini sudah melayani Tuhan loh. Tapi kok aku banyak masalah? Tuhan aku ini sudah ikut loh kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan. Tapi kenapa hidupku kok susah Tuhan? Pernah saudara berkata seperti itu? Itu menjawab pertanyaan saya dan saudara. Karena saya juga pernah bertanya seperti itu. Tuhan katakan, bisa datang pada siapa saja. Dalam Alkitab saudara, saya dan saudara tahu Rasul Paulus? Tahu ya Rasul Paulus? Pelayanannya luar biasa. Dia seorang rasul. Dia menyelamatkan banyak orang untuk kenal Yesus. Dia terkenal oleh karena kesembuhannya. Dia terkenal karena mujizat-mujizat yang dilakukan. Membebaskan orang-orang yang kerasukan setan. Lakukan banyak mujizat. Betul saudara? Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia punya duri dalam daging. Dia punya duri dalam daging saudara. Dia sakit. Tuhan izinkan ada sakit dalam hidupnya. Itu sekelas Rasul Paulus. Siapa kita saudara? Membuat kita mawas diri. Membuat kita sadar diri saudara. Tidak layak bertanya seperti itu kepada Tuhan. Tidak layak saudara. Ada lagi contoh lainnya. Ayub. Tuhan katakan tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Apa artinya saleh saudara? Takut Tuhan, cinta Tuhan, setia sama Tuhan. Tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini dia bersama dengan anak dan istrinya. Hari ini dia punya harta yang melimpah. Hari itu saudara, dia disegani, dihormati. Hanya dalam hitungan apa saudara? Seluruh yang dia punya hilang dari hidupnya. Hitungan apa saudara? Hari sekejap saudara. Baca Ayub. Baca kitab Ayub saudara. Saya sampai kaget saudara. Itulah badai kehidupan. Itulah badai kehidupan saudara. Tidak pilih-pilih siapa orangnya. Juga tidak pamit, tidak permisi dalam hidupnya kita saudara. Sewaktu-waktu, sekonyong-konyong dia bisa datang dalam hidup saya dan saudara. Saya catat saudara, saya cari di kitab Ayub. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dia punya 500 pasang lembu sapi. Dia punya 500 keledai. Dia punya 7.000 ekor kambing domba dan penjaga pasukan banyak saudara. Dan 3.000 onta. Lihat saudara betapa kayanya. Bagaimana badai itu datang dalam hidupnya.
Hanya dalam sekejap, tidak sampai sehari saudara. Ada orang datang. Yang pertama saudara, yang habis 500 pasang lembu sapi, 500 keledai. Datang saudara orang itu buat Ayub. Belum selesai saudara, orang yang nyampaikan pesan ini belum selesai bicara. Datang lagi yang satu saudara. Datang lagi saudara, 7.000 ekor kambing domba dan penjaganya mati semua. Belum selesai yang kedua. Nyampaikan pesan sama Ayub. 300 ontanya mati. Belum selesai saudara. Orang yang ketiga ngomong. Anak-anaknya mati. Mari saudara kita berpikir sejenak. Punya anak 10, mati 10-10-nya saudara. Bukan punya anak 10 mati 1 loh. Bukan. Punya anak 10, 7 anak laki-laki, 3 perempuan. Semuanya mati. Punya harta kekayaan saudara, seketika habis lenyap. Kalau saat ini saudara mungkin tidak punya unta, sapi, tidak mungkin ya saudara. Punya toko, punya perusahaan, punya rumah, punya mobil. Semuanya habis ludes. Bisa bayangkan saudara? Bisa? Bagaimana perasaan saya dan saudara? Bagaimana? Kalau itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ini badai yang ngamuk saudara. Badai yang ngamuk saudara. Itu Ayub. Hamba yang saleh kata Tuhan. Siapa saya dan saudara? Siapa saya dan saudara? Tuhan izinkan saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia mengoyakkan jubahnya. Lalu dia berkata, aku datang telanjang. Aku juga pulang telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Itu orang yang saleh. Yang sudah berjaga-jaga dalam hidupnya. Yang cinta Tuhan. Yang cinta firman. Waktu badai, banjir datang. Rumah itu tetap berdiri kokoh saudara. Tetap berdiri kokoh. Siapa yang mau kayak gini saudara? Siapa yang mau seperti ini saudara? Tuhan ingatkan saudara. Bukan berarti saya dan saudara berdoa, punya masalah, dijawab Tuhan, selesai saudara. Selesai, senang, terus gak berjaga lagi saudara. Satu masalah dijawab bukan akhir dari segalanya loh saudara. Akan ada masalah yang datang kemudian, selanjutnya. Betul saudara? Seumur hidup saya dan saudara misalnya 24 tahun, 25 tahun, 60 tahun, masa cuma satu masalahnya? Gak mungkin saudara. Masalah itu akan datang. Selesai dijawab Tuhan, datang lagi. Datang lagi dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu terus berjagalah di dalam Tuhan. Kita baca selanjutnya tadi Matius 8 saudara. Dari ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Yang pertama saudara tadi, badai datang sekonyong-konyong tiba-tiba. Yang kedua, badai datang kepada siapa saja. Tidak kenal siapa saya dan saudara. Dia akan datang. Yang ketiga, pengharapan buat saya dan saudara. Badai akan berlalu saudara. Yang tadi ngamuk, sekarang jadi tenang. Masalah itu ada kadaluarsanya. Ada pujian yang mengatakan setiap masalah ada kadar luarsanya. Ada masanya saudara. Jangan khawatir yang saya dan saudara hari ini sedang menghadapi ujian. Jangan khawatir saya dan saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan. Jangan khawatir saudara yang hari ini saya dan saudara mengalami kesesakan dalam hidup. Tidak mampu, tidak kuat Tuhan katakan. Jangan khawatir saya dan saudara yang hari ini sedang berdoa tapi belum dijawab sama Tuhan. Jangan khawatir buat saya dan saudara yang mungkin sedang sakit tapi belum disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan katakan badai pasti berlalu.
badai yang mengamuk gitu akan tenang saudara. Teduh. Teduh saudara. Syaratnya apa saudara? Syaratnya apa saudara? Supaya saya dan saudara terus bisa menikmati jawaban Tuhan itu. Saya dan saudara bisa terus melihat kemuliaan Tuhan itu. Saya dan saudara bisa terus melihat jawaban doa dalam hidup saya dan saudara. Syaratnya saudara, yang pertama saudara, teruslah bersama dengan Yesus. Terus bersama dengan Tuhan ya saudara. Jangan hidup di luar Tuhan. Tapi teruslah bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberikan kemenangan di dalam hidup saya dan saudara. Yang letih, yang capek. Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih dan lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus jawaban dalam hidup saya dan saudara. Yesus yang bisa diandalkan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua saudara, waktu badai itu ada dalam hidup saya dan saudara. Apa yang saudara harus lakukan saudara? Mari kita baca saudara, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu ada masalah, waktu ada badai saudara, jaga hati saya dan saudara ya. Jangan kecewa sama Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua reaksi saudara. Tambah cinta sama Tuhan, tambah bersyukur sama Tuhan, tambah kuat dalam Tuhan, tambah dewasa dalam Tuhan. Atau yang satunya saudara, kecewa sama Tuhan, murtad sama Tuhan. Meninggalkan Tuhan saudara, tidak berharap lagi sama Tuhan. Meninggalkan imannya sama Tuhan. Berprasangka buruk sama Tuhan. Masalah saudara, itu bisa menguji kualitas hati saya dan saudara. Masalah bisa menguji cinta saya dan saudara kepada Tuhan. Tuhan bisa lihat saudara. Kalau ada masalah, itu namanya sedang diuji sama Tuhan. Kalau sudah ujian saudara, apa saudara? Naik kelas. Naik kelas saudara. Kita harus punya pikiran yang baik sama Tuhan. Jangan punya pikiran yang jahat sama Tuhan. Waktu ada masalah dan pergumulan itu datang dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, waktu datang badai itu dalam hidup saya dan saudara. Bertahan ya saudara. Bertahan. Jangan nyerah. Tapi bertahan saudara. Mari kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Firman ini jadi ayat yang terakhir buat kita. Biarlah kita simak baik-baik. Judulnya pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan bukan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Penuh harapan saudara. Sekalipun saudara, saya dan saudara tidak bisa lihat yang di depan saudara. Tidak bisa lihat mungkin. Waktu ada masalah gak bisa lihat nanti endingnya itu gimana sih. Tidak bisa lihat saudara. Tapi saya dan saudara masih punya telinga roh. Saya dan saudara masih punya hati. Yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang bisa dengar suara Tuhan. Gak bisa lihat saudara, gak bisa. Makanya Tuhan berkata, orang benar itu hidup oleh karena iman. Bukan karena melihat. Karena terkadang kita gak bisa lihat yang terjadi di depan sana. Oleh karena iman. Saya dan saudara masih bisa mendengar suara Tuhan. Dia akan berbicara bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya dan saudara bisa merasakan lawatan Tuhan di tengah-tengah badai. Di tengah persoalan, di tengah masalah. Dia akan hadir dalam hidup saya dan saudara. Menguatkan, meneguhkan, menghibur, memberi kekuatan, memberi jawaban.
dalam hidup saya dan saudara? Apa badai dalam hidup saya dan saudara? Sekalipun tidak melihat saudara. Pujian mengatakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya kepadamu. Yang hari ini sedang menunggu jawaban Tuhan. Yang hari ini sedang menunggu jawaban Tuhan. Doa saya dan saudara yang belum dijawab sama Tuhan. Yang memiliki pergumulan, masalah, ujian, apapun dalam hidup saya dan saudara. Bertahanlah. Bertahanlah saudara. Di dalam Tuhan. Sampai saya dan saudara menerima jawaban Tuhan. Kemenangan, kemuliaan daripada Tuhan. Karena kita, anak-anak Tuhan, lebih dari pemenang. Itulah janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Biarlah firman hari ini jadi kekuatan saudara. Jadi penghiburan di dalam hidup saya dan saudara. Kalau hidup saya dan saudara dijamin oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, masalah boleh ada. Tetapi Tuhan beserta dalam hidup kita, memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan, kelegaan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bagi para singer, pemain musik untuk naik ke atas panggung. Haleluya Yesus. Firman yang begitu indah Tuhan malam hari ini. Berbicara dalam hidup kami semuanya. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Jangan ragu. Jangan khawatir. Firman-Nya mengatakan, mengapa tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau letih dan lesu? Sedangkan saya dan saudara punya pengharapan. Sedangkan saya dan saudara punya Tuhan. Dia bisa diandalkan. Dia bisa diandalkan dalam hidup ini. Karena dia sumber jawaban dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya Engkau yang kuandalkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Katakan satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Andalkan Dia lebih dari segalanya. Aku
mengakui Dia lebih dari segalanya. Dia yang akan memegang tangan kita. Dia yang akan menuntun kita kepada kemenangan. Dia yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Apa yang kau sedang doakan malam hari ini? Yang sakit, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati pun bisa bangkit. Apa yang sukar bagi Tuhan? Yesus Tuhan, kau yang sedang menantikan jawaban doa, datanglah kepada Yesus. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Air kehidupan itu akan datang dalam hidupmu, membebaskan, memberi kemenangan, memberikan kelegaan. Glory Yesus Tuhan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Pulang, terimalah jawaban daripada Tuhan. Pulang, jangan dengan tangan yang hampa. Pulang, bawalah berkat Tuhan. Pulang, bawalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Pulang, bawalah sukacita yang daripada Tuhan. Pulang, bawalah kedamaian yang daripada Tuhan, yang membebaskan, yang melepaskan hidup saya dan saudara. Tidak ada satupun yang bisa mengikat hidup saya dan saudara. Tidak ada satupun yang bisa membelenggu hidup saya dan saudara. Sudah dibebaskan, sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kau memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kau memberikan kemenangan bagi orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Kau memberikan jawaban Tuhan. Glory Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu yang luar biasa. Sudah menjamah setiap kami. Sudah memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Dan saat kami bersepakat, Engkau menjawab setiap doa kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mau berdoa dan kami percaya Engkau akan mendengar dan menjawab segala doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa di dunia ini. Setiap kejadian-kejadian yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa, Tuhan turunkan damai-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bangkitkan pemimpin-pemimpin bangsa yang punya hikmat daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau sudah memilih Bapak Prabowo sebagai presiden dan Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Kami berdoa Tuhan untuk kedua pemimpin bangsa ini. Turunkan hikmat-Mu sehingga boleh membawa bangsa Indonesia ini tetap takut Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau mencintai Indonesia dengan sila pertama kami, ketuhanan yang Maha Esa.
Dan kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa, dari yang tertinggi sampai terendah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Bangkitkan Tuhan iman percaya setiap mereka. Sehingga kami percaya banyak jiwa-jiwa boleh mengenal dan takut kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kebangkitan rohani untuk setiap gereja-gerejamu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk persekutuan doa, komunikasi. Kami berdoa malam ini Tuhan, untuk kedua pembimbing kami, Ibu Deborah dan Bapak Yosia. Tuhan turunkan kekuatan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus kedua pembimbing ini dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami berdoa malam hari ini. Kami mau bersepakat Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara yang dikirimkan mengganggu kedua hamba-Mu, kami berdoa malam hari ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sudah tutup bungkus kedua hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Dan keluarganya juga Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap umat-Mu tetap mempunyai roh yang bangkit Tuhan. Roh yang mau menjamah hati Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, setiap usaha yang sudah dilakukan kedua pembimbing kami ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan persatukan setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan tambahkan lebih lagi jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang takut kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang haus kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai persekutuan doa ini Tuhan, untuk menjadi persekutuan yang terbesar di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau tengadakan wajah kami di hadapan-Mu. Jika Engkau mendengar firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia dalam setiap kehidupan-Mu, maka Dia Tuhan yang berjanji adalah setia. Dia akan mengangkat-Mu tetap naik dan tidak turun. Dia akan menjadikan Kau kepala dan bukan ekor. Dia Tuhan akan memberkati rumah tangga-Mu, memberkati usaha pekerjaan-Mu. Dia Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Dia Tuhan juga memberkati studi dan pelayanan-Mu. Dan percayalah, segala apa yang Kau perbuat di dalam nama Tuhan Yesus, atas segala rencana dan kehendak Tuhan, pasti dibuat berhasil. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan, dan terimalah segala berkat ini dalam nama Allah Bapa di surga, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai-Mu dari awal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima segala berkat daripada Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.